Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan tentunya siap belajar bersama Bu Ida. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu: yang pertama, kalian mampu menjelaskan siklus sistem peredaran darah besar dan kecil. Yang kedua, kalian mampu membedakan sistem peredaran darah besar dan kecil. Yang ketiga, kalian mampu memahami pengertian dan ciri-ciri pantun. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Bagaimanakah sistem peredaran darah pada manusia? Kita simak yuk penjelasan berikut ini. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah di dalam tubuh. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Ingat, seluruh tubuh itu kan besar ya. Jadi, kalau darah itu mengalir ke seluruh tubuh, maka itu adalah peredaran darah besar. Berikut ini urutan peredaran darah besar pada manusia. Bilik kiri mengandung darah yang kaya akan oksigen atau O2. Memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta atau arteri besar. Kemudian melewati pembuluh arteri menuju tubuh bagian bawah dan tubuh bagian atas. Setelah peredaran darah sampai ke seluruh tubuh, terjadi pertukaran gas oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2 pada pembuluh kapiler. Kemudian darah yang kaya karbon dioksida kembali ke jantung melewati pembuluh vena dan sampai pada serambi kanan. Cara mudah mengingatnya: peredaran darah besar memakai kata bisa. Terdiri dari dua suku kata. Suku kata yang pertama bi, terdiri dari dua huruf yaitu B dan I. B itu bilik, I huruf kedua dari kata kiri. Jadi bi itu adalah bilik kiri. Artinya peredaran darah besar dimulai dari jantung bagian bilik kiri. Suku kata yang kedua sa, terdiri dari dua huruf yaitu S dan A. S itu serambi, A huruf kedua dari kata kanan. Jadi sa itu serambi kanan, artinya darah yang sudah beredar ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung bagian serambi kanan. Peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Ingat, paru-paru kita jauh lebih kecil dari tubuh. Jadi, kalau mengalir ke paru-paru berarti peredaran darah kecil.
Berikut ini urutan peredaran darah kecil pada manusia. Bilik kanan mengandung darah yang kaya akan karbon dioksida atau CO2. Memompa darah menuju paru-paru, melewati pembuluh arteri pulmonalis. Kemudian di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida atau CO2 dan oksigen atau O2. Kemudian darah yang kaya akan oksigen akan kembali ke jantung melalui pembuluh vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri. Cara mudah mengingatnya. Peredaran darah kecil memakai kata basi. Terdiri dari dua suku kata. Ba ada dua huruf, yaitu B dan A. B itu adalah bilik. A huruf kedua dari kata kanan. Jadi BA itu bilik kanan. Artinya peredaran darah kecil dimulai dari jantung bagian bilik kanan. Suku kata yang kedua yaitu si, terdiri dari dua huruf, S dan I. S itu serambi. I huruf kedua dari kata kiri. Jadi si itu serambi kiri. Artinya darah dari paru-paru akan masuk ke jantung ke bagian serambi kiri. Setelah memahami penjelasan tadi, kita pun sadar betapa kompleksnya sistem peredaran darah dalam tubuh. Maka sudah seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur tersebut bisa kita ungkapkan dalam bentuk pantun. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur. Darah mengalir tanpa hambatan. Melalui pantun, seseorang dapat mengungkapkan kata hatinya. Kalian tahu tidak, apakah pantun itu? Pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris, serta memiliki sampiran dan isi. Ciri-ciri pantun. Yang pertama, satu bait terdiri atas 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Maksudnya, setiap satu baris minimal memiliki 8 suku kata dan maksimal memiliki 12 suku kata. Kita lihat baris pertama pada pantun tersebut. Rambutku lebat, rambutku subur. Yuk kita hitung bersama-sama jumlah suku kata di dalam baris pertama. Ram, but, ku, lebat. Ram, but, ku, subur. Baris pertama memiliki 10 suku kata. Yang ketiga, baris 1 dan 2 dinamakan sampiran. Baris 3 dan 4 dinamakan isi. Yang keempat, bersaja A, B, A, B. Pantun tersebut rima akhir kalimatnya berupa UR, AN, UR, AN. Pengulangan ini disebut A, B, A, B. Nah, mudah kan? Kesimpulannya, sistem peredaran darah dalam tubuh ada 2, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Pantun adalah puisi lama yang terdiri atas 4 baris, memiliki sampiran dan isi, serta bersaja A, B, A, B. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.